bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-16 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Episode ini aku dedikasikan khusus bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa bernama tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Untuk itu aku ingin ngobrol bareng seorang dokter yang tengah menempuh studinya sebagai seorang spesialis penyakit dalam. Di usianya yang terbilang muda, Indi memiliki mimpi dan angan-angan yang besar untuk dunia kesehatan Indonesia di masa depan. Kita telepon langsung aja ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, gimana? Dengan Dokter Indi. Iya. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Padahal baru kenal ya, udah nanya kabar aja. Iya, aku juga kaget dari mana ya, cuma ya udahlah. Pokoknya ada lah ya. Apa ada kasak-kusuk ya kan? Kasak-kusuk ya. Iya. Dokter Indi lagi jaga nih? Enggak, baru pulang sih. Oh, baru pulang. Di RSCM ya? Lagi ngambil dokter spesialis? Iya, aku lagi ngambil spesialis penyakit dalam. Oh, lagi di stase apa nih? Kebetulan kita lagi sebenarnya sih kalau stase tuh harusnya aku di bagian hepatologi, di hepatobiliar, cuma karena COVID ini jadi kita ada stase emergensi gitu, jadi dirombak gitu stasenya, terus dibagi-bagi posnya, terus agak dikurangin paparannya di rumah sakit yang biasa kita dari subuh sampai malam di rumah sakit, sekarang udah mulai dikurang-kurangin, terus ada yang fokus di COVID juga, sekarang RSCM membuka gedung baru buat COVID ya, jadi sekarang dibagi rata gitu, dibagi rata dan jam-jamnya dibikin shift supaya nggak kecapean gitu. Jadi kalau dalam satu hari kira-kira berapa jam tuh? Yang tadinya mungkin berapa jam terus sekarang dikalibrasi kalau jadi berapa jam? Biasanya sih kalau kita dulu tuh 12 jam ya di rumah sakit tuh bisa 12 jaman gitu lagi. Kadang kalau datang jam 6 pagi ya pulang seringnya jam 6 sore gitu. Belum kalau jaga kan biasanya kita jam 6 pagi datang nih. Jam setengah 3 ya, jam setengah 3 sore kita mulai jaga sampai besok pagi. Nah pagi kita tetap masuk tuh, baru pulang sorenya, jadi bener capek banget kalau hari biasa ya, kalau sebelum pandemik ini. Tapi sejak pandemik ini jadi paparannya dikurangin, paling sehari cuma 8 jam, 8 sampai memang masih 12 jam saya bisa 8 sampai 12 jam, tapi kalau malamnya jaga besoknya jadi nggak ada lagi yang biasanya kita malamnya masuk, malamnya jaga besoknya masih masuk, nggak kayak gitu lagi, tapi sekarang dibagi, jadi kalau malamnya jaga besoknya off, terus rata-rata masuknya 8 sampai 12 jam lah maksimal banget gitu. Maksudnya ada pandemi ini. Iya, ada penyesuaian lah ya. Iya, jadi ada waktu buat istirahatnya gitu kan. Iya, betul. Iya. Dokter Indi kalau misalnya udah selesai jaga, pulang pasti ke rumah gitu atau ke tempat tinggal atau ada asrama atau semacam itu yang disiapkan? Ya, kalau kita sih rata-rata ada yang ngekos ya. Ada yang ngekos, kalau aku kan ngekos nih, ada yang ngekos, ada yang tinggal di apartemen. Sejak pandemik ini saya emang disediain ya tempat tinggal sama rumah sakit, kayak kerja sama kementerian juga deh kayaknya. Disediain ada beberapa hotel gitu. Cuma karena kebetulan aku udah ngekos juga, jadi nggak aku ambil sih. Itu kayaknya emang menurutku sih emang buat orang-orang yang bener-bener butuh aja. Mungkin dia tinggal di rumah, cuma physical distancing sama keluarganya. Kan kita semua pada takut nih pulang ke rumah. Semua tuh rata-rata sih nggak ada yang pulang gitu. Jadi yang biasanya pulang ke rumah sediain tuh tempat tinggal di hotel deket RSCM biar sementara nggak tinggal sama keluarga dulu. Untuk yang memilih nggak pulang ke rumah, maksudnya masih ngekos, itu nggak ada tuh ya ngalamin cerita-cerita yang kayak aku baca di artikel sampai misalnya ya diiniin lah sama tetangga? Nggak sih, alhamdulillah kalau di RSCM sih alhamdulillah nggak ada sih pegawainya yang ngalamin kayak gitu. Jangan sampai sih ya sampai pengucilan gitu kan ya. Nggak sih, alhamdulillah software belum ada, jangan sampai gitu. Iya, dan kalau kita lihat emang sekarang ya bisa dibilang dunia kesehatan tuh lagi dirundung duka. Kita lihat puluhan dokter, suster, ya perawat berjatuhan kan Mbak Indi ya. Dari sekian nama yang udah jadi korban, kalau dari Dokter Indi sendiri punya pengalaman pribadi nggak sih sama mereka? Mungkin mengenal sosok mereka atau ada yang inspiratif? Jadi emang kalau dari total ya, kita kan so far nih udah 32 yang meninggal ya. Dokter tuh udah 32, perawat tuh udah 12. Sebenarnya kalau personal kenal tuh sebenarnya nggak ada. Aku nggak ada kenal dari 32 dokter itu. Tapi memang jadi banyak rekan-rekanku yang rekannya almarhum atau almarhumah gitu, banyak cerita gitu. Misalkan ada 2 guru besar FKM yang meninggal ya. Prof Bambang. Salah satunya tuh Prof Bambang. Jadi emang kalau denger dari ceritanya anak-anak itu emang mungkin karena mereka tuh dokter senior ya, kebanyakan kayak Prof Bambang, Dokter Joko bedah. Emang ceritanya tuh kayak memang awalnya mereka kayaknya emang nggak tahu kalau pasiennya itu COVID.
gitu. Iya. Rata-rata kayak gitu. Dan ya mungkin yang namanya apalagi udah dokter senior ya, Betul. pasti kan mereka mikir gak, walaupun emang mereka lagi pandemi COVID, mungkin ya mereka nggak nyangka kalau pasien-pasien yang datang ke mereka itu pasien COVID. Terus dengan mereka pakai APD seadanya yang mereka juga nggak tahu pasien-pasien COVID. Dan emang kalau aku dengar cerita-ceritanya gitu, emang mereka tipikal orang-orang yang Berdedikasi nggak bisa nolak banget ya. pasien. Iya, betul. Kayak iya, Prof Bambang itu kebetulan anaknya itu kan PPDS Opjin. Iya. Jadi temenku, nah dicerita emang Prof Bambang itu tipikalnya nggak bisa nolak pasien. Kadang sampai malam ngelainin pasien, kasihan sama pasiennya jauh gitu. Iya. Jadi emang kayak mereka tuh orang-orang yang kayaknya emang saking fokusnya untuk ngejalanin tugas, ya siapa pasien yang di depan mereka yang mereka tolong kayak gitu loh, nggak peduli mungkin lagi pandemi atau apa gitu, saking mereka nggak peduli atau nggak ngehnya gitu, mereka nggak sadar kalau mereka terinfeksi juga. Itu sih yang bikin kita agak nyesek juga ya, maksudnya kayak ya emang nggak bisa disalahin juga gitu loh, karena waktu itu memang Indonesia kan baru awal-awal kena COVID, kita kan termasuk yang terlambat ya, mungkin juga nggak tahu atau pasiennya mungkin entah dia jujur atau enggak, kita nggak tahu. Tapi memang rata-rata dari 32 dokter itu memang yang meninggal itu ya semua ya pakai APD-nya nggak lengkap gitu loh. Iya kan sampai sekarang kita belum dapat laporan dokter yang APD-nya lengkap tuh kena. Ya jangan sampai sih ya, tapi kalau dilihat sekarang sih alhamdulillah belum ada yang pakai APD lengkap itu masih kena dan meninggal gitu. Cuma rata-rata yang 32 dokter itu kan rata-rata semua yang mereka nggak tahu kalau pasiennya COVID. Gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin sedih ya. Mungkin kondisinya waktu itu memang mereka juga nggak tahu gitu kan, pasiennya sendiri. Iya, pasiennya juga nggak tahu karena kan emang COVID ada yang asymptomatic carrier gitu, atau yang inkubasinya bilang ada 14 hari, ternyata banyak gue setelah 14 hari baru bergejala gitu, karena penyakit baru kan kita masih meraba-raba juga semuanya kayak gitu. Mbak Indi sendiri belakangan ini ikut menangani langsung ya berarti ya, berapa pasien yang mungkin suspek atau positif gitu? Ya, jadi kalau di RSCM itu kan sebenarnya RSCM itu tuh tidak ditunjuk jadi rumah sakit rujukan ya sama Kemenkes, karena diharapkan ketika pasien COVID itu banyak bisa tersentralisasi mungkin di RSP, di Sulianti dan di RSPAD. Harapannya RSCM tetap standby untuk penyakit-penyakit yang berat, yang emang nggak bisa ditangani di rumah sakit lain. Karena mungkin kementerian mikir kalau RSCM buka juga, ya mau ditaruh di mana pasien-pasien yang punya penyakit berat, yang cancer, itu kan semua ke RSCM ya. Tapi seiring berjalannya waktu nggak bisa kita tolak juga gitu loh. RSCM nggak bisa nolak juga karena orang ketika udah sakit nggak mikir ini rumah sakit rujukan atau enggak, ya kan? Mereka pasti akan jadi pertolongan pertama di mana mereka deket yang mereka kepikiran gitu. Akhirnya RSCM memang di awal ketika tanggap COVID ini benar-benar yang tadinya kita mungkin di setting tidak menerima pasien COVID, ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri. Ya IGD-nya jadi tambah ramai, jadi ada buka gedung baru apa segala macam, buka lantai baru. Yang tadinya kita ngerawat PDP di IGD itu bisa sampai 50, 40 sampai 50-an. Sehari? Nggak sehari sih yang dirawat. Jadi 40 sampai 50-an. Jadi di IGD RSCM itu di lantai 3 itu sekarang jadi IGD COVID. Tapi karena semakin banyak dan rumah sakit lain udah nggak siap nampung, akhirnya RSCM mulai Senin besok aktifin tuh satu gedung baru, Kiara, itu khusus buat COVID. Semua mau nggak mau sekarang kita udah terima pasien COVID positif, entah itu positif entah itu PDP yang jelek, yang kondisinya jelek, karena itu satu gedung itu rencananya mau buka HCU, mau buka ICU, mau buka IGD khusus COVID. Karena mau nggak mau kita harus jawab tuntutan kondisi sekarang COVID makin banyak kayak gitu. Tadinya sih kita megang cukup banyak tuh, sehari itu kita bisa follow up 30 sampai maksimal banget 50 lah pasien PDP di RSCM kayak gitu. Biasanya yang positif ya kita rujuk selama ini ke RSP atau Sulianti, tapi sekali lagi kan rumah sakit makin penuh ya. Jadi mau gak mau ya tetap di IGD kita gitu, di IGD COVID lantai 3 makin banyak sekarang lah supaya lebih aman dan zonanya lebih jelas. Akhirnya dipisahin lah sekarang RSCM dengan gedung baru Kiara itu. Gedung baru itu bersebelahan ya dengan ya, gedung jadi kita punya gedung Kiara. Tadinya itu untuk dijadikan pusat ibu dan anak. Tapi alat-alatnya itu belum pada masuk kan, pada masuk. Bed-bednya belum pada masuk. Jadi udah nih kita pakai ini dulu aja karena kondisinya darurat. Akhirnya sekarang satu gedung itu dipakai nanti mulai Senin besok ini ya, itu udah aktif tuh ruangan ICU, HCU ya. Kita udah nggak usah pusing ngerujuk-rujuk lagi gitu. Benar-benar full untuk penanganan corona ya. COVID satu gedung itu khusus buat COVID. Berarti gitu. seluruh
fasilitasnya juga udah full support gitu ya Mbak ya? Dari mulai sampai ventilator juga udah ada berarti ya? Memang itu yang lagi diusahain sama RSCM juga sih. Memang kita sempat terkaget-kaget juga sih Mbak, kayak ternyata dari awal kita pikir ya mungkin rumah sakit luar bisa ya nampung COVID semua, ternyata enggak. Jadi saya lihat juga effort RSCM ya sekarang juga cukup besar gitu. Semua lagi pada usaha untuk gimana caranya kita sediain sarana dan prasarana sebisa mungkin supaya kita siap nanganin COVID kayak gitu loh. Walaupun sekarang pelan-pelan ya, tapi tanpa setidaknya mengesampingkan pasien yang lainnya kan gitu ya. Iya, mau nggak mau sih, karena emang kita masih di RSCM kan juga banyak pasien yang kronik yang butuh perawatan lama, kayak yang kemoterapi, yang butuh autoimun itu kan banyak RSCM. Gak mungkin kan kita jadi satu gedung sama pasien, satu gedung sama COVID, akhirnya harus pisah gedung pakai Kiara itu yang paling pojok itu untuk COVID. Jadi gedung poli, gedung rawat inap itu khusus pasien yang bukan COVID gitu loh, yang COVID biar ke Kiara kayak gitu. Berarti tenaga kesehatannya juga kasarnya dibagi lah itu ya? Iya benar. Berkurang aja tuh ya yang di gedung utama. Iya, jadi emang ya itulah. Ya pengorbanannya seperti itu ya dok. Mau nggak mau. Tapi kalau di tengah situasi seperti ini nih, kalau ngelihat sosok dokter Indi kan emang benar-benar udah apa ya, kayaknya tuh cita-cita sebagai dokter tuh udah mendarah daging gitu ya. Kalau dokter Indi sendiri ngelihat pengabdian dokter gitu ya, itu tuh seberapa gede sih? Kalau bicara pengabdian sih harusnya pengabdian dokter tuh nggak terbatas ya kalau menurutku ya. Jadi yang unik itu adalah kalau menurutku ya, dan ketika aku udah jadi dokter, aku merasa kayak dokter tuh sebenarnya bisa jadi apapun yang dia mau. Dia bisa jadi dokter klinisi, dia bisa jadi dosen, dia bisa jadi politikus, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi apapun menurutku. Karena emang selama aku pendidikan ini aku bener-bener diajarin banyak hal ya di dunia kedokteran, dan emang satu hal yang aku rasain ketika aku menjadi dokter tuh, nilai yang aku rasain ya yang mungkin nggak diajarin di profesi lain atau perkuliahan lain tuh adalah empati, masalah empati dan kemanusiaan. Itu emang menurutku nilai yang mungkin itu poin plusnya dari seorang dokter tuh itu gitu. Yang mungkin menggerakkan hati kita nih para dokter, walaupun APD seadanya, walaupun prasarana seadanya, kita kayak tetap ya maju aja gitu. Itu yang proses yang itu jadi modal teman-teman sejauh saya ya. Maksudnya Indonesia atau di luar negeri. Gak sekedar teori dan isapan jempol. Enggak. Emang benar-benar. Karena emang kita kan itu emang bener. Karena aku ngerasa banget kayak aku ngerasa yang namanya sejahat-jahatnya dokter itu nggak ada yang satupun mereka yang kepikiran harm ke pasien atau bikin pasiennya cepet meninggal atau cepet, itu nggak ada. Jadi emang bener-bener pikiran kita tuh kayak pertama ngobatin pasien, yang kedua kalau kita nggak bisa nyembuhin pasien, seenggaknya kurangin lah penderitaannya dia atau jangan nambahin harmnya dia gitu. Jadi itu menurutku yang diajarin mungkin hampir semua dokter pasti ngerasain itu deh. Dan itu dia yang menurutku kayak alasan kenapa 32 dokter itu tetap ngadain pasien-pasien walaupun kondisinya pandemik kayak gini gitu. Mereka pasti punya empati, dan itu yang nggak dipunya. Saya nggak tahu ya, tapi saya sih ngerasanya di profesi ini tuh nilai itu bener-bener diajarin banget. Aku ngerasain banget gitu, yang bener-bener kita kayak kuat berjam-jam, bahkan sampai 36 jam tetap melek gitu. Kadang kalau malamnya habis jaga, paginya kita harus poli berhadapan sama pasien. Kadang depan pasien tuh kita sering banget tidur gitu loh, saking kita capeknya. Tapi hebatnya tuh teman-teman saya juga kayak ya mungkin kadang beberapa kali ngeluh, dia capek banget nih gini-gini, tapi nggak ada satupun yang sampai menyerah bikin harm, nyerah dan sampai bikin harm ke pasien gitu. Karena emang semua pasti punya yang namanya empati itu ya, empati dan rasa kemanusiaan itu yang mungkin saya nggak tahu di luar diajarin apa enggak, tapi di profesi saya tuh bener-bener diajarin banget. Makanya kalau ditanya pengabdian sih harusnya nggak terbatas ya. Kalau pengabdian dokter itu menurut saya sih nggak terbatas, karena menurut saya sih pengabdian dokter tuh bisa dalam bentuk apapun, nggak cuma ngobatin pasien aja, tapi bisa dalam bentuk apapun. Dan menurut saya sih memang dokter itu bisa ngeliat sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dilihat sama orang lain. Itu mungkin yang kalau saya lihat Tore kan ada nyinggung masalah Bu Fadila juga ya. Ya itu juga menurut saya dia tuh ketika jadi menteri, mungkin kalau dulu saya pernah dampingin dia ya, yang saya lihat tuh kayak dia tuh punya insight atau sudut pandang sendiri yang mungkin nggak dipunya waktu itu menteri-menteri lain zamannya Pak SBY gitu. Karena emang mungkin dia selalu bilang sama saya kayak kalau kita nih dokter nih, kita tuh bisa ngeliat sesuatu yang mungkin nggak bisa dilihat sama orang lain gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu, karena kita tuh dokter, kita diajarin gitu. Nah kamu tuh harus belajar kayak gitu. Pakai sisi nilai-nilai kemanusiaan kamu buat ngeliat suatu hal yang mungkin itu nggak bisa dilihat orang lain. Dia selalu ngomong kayak gitu sih ke saya, kayak dia ngomongin masalah kemanusiaan, humanity, apalah segala macem gitu. Dia suka kayak gitu. Itu juga sih yang bikin saya jadi ingat sama beliau sih itu.
melihat dengan hati gitu ya, kalau bisa dibilang ya. Dia tuh bisa banget gitu loh, waktu beliau jadi menteri tuh bener-bener kayak bisa ngelihat sesuatu yang menurut saya sih dia unik, ya nggak bisa, mungkin ada nggak bisa dilihat sama banyak orang gitu. Mungkin waktu zaman dia jadi menteri kan banyak gebrakannya juga ya, dia cukup berani juga ya, karena emang dia berani tuh karena dia dari hati kali. Jadi kayak ya ibaratnya kalau orang itu kalau emang dia melihat suatu hal itu dari hati, ya dia berani memperjuangin itu gitu loh. Yang aku lihat sih itu sih dari beliau. Bahkan Indi juga sempat menjenguk ya waktu di rutan. Oh iya. Itu dalam kondisi baik ya beliau? Oh iya, beliau baik alhamdulillah. Pas kemarin sebelum rutan itu kan, sekarang rutan lagi ditutup buat kunjungannya. Sebelumnya ini yang tadinya mungkin waktu awal-awal kena case itu dia stres kayak apa salahku tuh apa tuh gitu-gitu segala macam. Kita mencoba untuk menguatkan kayak iya ibu tenang aja, semua orang tuh masih inget segala tindakan baik ibu yang pernah ibu lakuin gitu. Semua orang masih banyak yang mendukung ibu tenang aja gitu. Terus sampai kemarin juga aku jenguk sih beliau masih sehat, dan karena emang itu Bu Fadila orangnya gampang beradaptasi ya. Jadi di sana juga teman-temannya banyak yang dampingin, yang jadi ibu lah ya buat muda, yang lain-lainnya. Iya. Ibu-ibu muda, jadi banyak. Jadi kalau ke sana itu banyak teman-temannya dia juga ikut. Kalau kita ngobrol Bu Fadila banyak yang ikutan juga teman-temannya gitu, karena emang kayak dia deket juga sama teman-temannya di sana gitu. Baik sih alhamdulillah, kondisinya baik, sehat. Dia obrolannya juga nggak jauh-jauh lah dari masalah kesehatan kayak gitu. Suka ngomongin. Tapi berarti udah lama nggak kontak kali ya, atau baru-baru ini juga masih? Terakhir sih ketemu waktu sebelum ditutup ini, sebelum kalau nggak salah sekitar 3 mingguan yang lalu lah, 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu aku masih ketemu beliau. Tapi beliau ada komentar nggak tentang kondisi sekarang nih? Oh iya jelas. Jelas, jadi emang ibaratnya kayak dia mencoba untuk membandingkan sama kondisi dia dulu ya. Waktu zaman beliau dulu itu kan outbreak-nya itu H5N1 ya, H5N1 avian influenza. Yang sekarang ini coronavirus. Dia kayak mencoba melihatnya kayak ini sebenarnya tuh virusnya dari mana sih gitu. Kadang dia mikir juga nih bener nggak sih, maksudnya bener dari Wuhan atau gimana gitu. Sampai dia juga mikir ini sebenarnya bener nggak sih dari hewan, karena sampai sekarang kan belum terbukti belum terbukti. Terus dia juga merasakan kayak waktu zaman beliau itu, yang saya ingat waktu H5N1 itu emang bener-bener beliau tuh take over semua. Jadi dalam artian dia mengambil posisi komando kepemimpinan penanganan outbreak itu di dia semua. Sampai yang di forum WHO kan juga dia semua yang ngomongnya. Dia tuh pengennya pemimpin kita tuh melakukan hal-hal yang sama gitu loh di pandemi kayak gini. Apalagi sekarang kan pandemiknya lebih berat. Ibaratnya kayak ibu tuh pengennya menteri atau presiden atau siapapun ya, harus ada yang memimpin gitu loh. Harus ada yang ngomandoin gitu. Kok ibu sekarang lihatnya kayak ya semua kayak kerja sendiri-sendiri gitu loh. Gak ada komando yang jelas lah, gak berani ngambil sikap gitu kan. Maunya ibu itu harus satu komando gitu. Padahal ibu juga ngomong kayak padahal kita tuh banyak ahli apa sih, banyak gitu. Virologi ada, penyakit tropik ada. Kan Indonesia tuh sebenarnya banyak orang-orang pinter kalau menurut beliau. Tapi kok kayaknya ini nggak dikomandoin gitu. Iya betul. Nggak dimanfaatkan gitu. Dia sih ngerasa kayak gitu, harusnya presiden atau menteri ini bisa nih untuk memandoin masalah penanganan pandemi ini. Beliau ngomong kayak gitu. Terus beliau juga sempat diskusi masalah lockdown juga. Beliau juga kayaknya kurang serak kayak kalau lockdown ngomongin masalah perekonomian apa segala macam gitu. Beliau juga mikir ke arah sana sih, ke arah ekonomi Indonesia gimana kalau lockdown kayak gitu. Terus dia juga sempat ngomongin masalah tes massal ya. Masalah tes massal. Memang sih idealnya kita ini pakai PCR itu. Cuma PCR itu dia juga ngomong kayak lab kita itu gimana ya, lab kita itu kayak susah belum mampu untuk kayak Korea yang benar-benar drive thru bisa PCR semuanya satu-satu dicek kayak gitu. Tapi menurut beliau ini agak sulit nih. Makanya beliau kayak berhusnuzon ya, mungkin bisa jadi kenapa rapid yang dipilih mungkin karena emang dari segi prasarana dan prasarana kita kurang gitu. Ya beliau coba, tapi beliau berharap di pandemi ini pemimpin kita tuh bisa terlihat gitu loh. Ya mungkin semoga kedepannya bisa ya. Cuma pengennya sih beliau kayak gitu, entah presiden, entah menteri gitu loh, Menkes kita yang berusaha untuk ini komandonya ada di siapa nih kayak gitu. Cuman kan sampai sejauh ini masih jalan sendiri-sendiri ya, kayak gitu sih. Karena gitu. itu emang penting sih sebenarnya ya, walaupun kita mau berusaha mengabaikan ya, tapi kan emang harus ada
kasarannya pahlawan ya yang Iya, harus ada ngambil, kayak ada. iya. Ya kalau ibaratnya kalau kita bicara momentum kita ingat satu orang gitu. Ibaratnya kayak contohnya kalau tahun 98 gitu deh ya, kita ingetnya kan Pak Amin Rais gitu ya. Ibaratnya gitu. Atau ada kejadian apa kalau bicara avian influenza H5N1 ingetnya Bu Fadila aja gitu kan. Pasti ada. Pengennya tuh kayak gitu. Pengennya tuh ibu gitu ada satu orang yang dia bisa mengambil alih ini komando ini, entah presiden entah menteri gitu ya. Tapi aku melihat sih itu ada, walaupun belum kelihatan tapi ada usaha-usaha lah dari Pak Presiden ataupun dari Menteri, walaupun mungkin banyak yang masih belum puas ya sama ininya. Tapi kalau Indi sendiri sering dengar nggak sih, nyambung ke cerita teman-teman dokter ya yang di daerah gitu atau mungkin di Jakarta, banyak nggak sih yang mengeluhkan dengan mungkin sarana dan prasarana yang mereka dapatkan gitu, atau hak perlindungan atau rasa aman lah gitu, ada itu cerita jelas nggak sih? Iya, jadi ini kan masalah kode etik ya. Kalau kode etik kan, kode etik kedokteran kan sebenarnya dokter itu berhak bekerja dalam rasa aman dan merasa dia itu terlindungi, ya itu ada di kode etik kedokteran sebenarnya. Kalau masalah sekarang dokter ngeluhnya di mana, pasti semua pada jawabnya APD sih pasti. Masalah APD. Itu APD kayaknya udah bukan masalah di Indonesia lagi tapi di seluruh dunia ya. Iya. Gak cuma di Indonesia. Aku sih berharap pemerintah kita bisa mungkin men-trigger industri-industri dalam negeri ya buat menghasilkan APD. Padahal sebenarnya kan bisa ya industri dalam negeri kita menghasilkan APD. Ya karena sekarang tuh APD makin banyak dibutuhin gitu. Kuantitasnya sih ya, maksudnya kan dalam hitungan hari aja kebutuhannya udah gede kan. Iya benar. Satu. Yang kedua masalah kalau kita sih biasa, kalau dokter sih nggak kepikiran ya bakal dapet duit atau enggak gitu ya. Tapi kita mikir dulu di keselamatan kita gimana. Terus yang kedua itu mungkin selain masalah APD, terus ini tes ya. Jadi kalau kita lihat di Korea Selatan itu ya, di Wuhan deh contoh. Di Wuhan itu tiap 2 minggu kan mereka di swab ya. Tenaga medisnya itu di swab, dokter, perawat kayak gitu. Kita tuh pengennya tuh kayak gitu loh di sini. Minimal kan terpantau ya. Iya, di sana tuh di screening berkala. Di Korea Selatan juga sama gitu. Bahkan di Korea Selatan itu kan waktu ada satu dokter yang meninggal, mereka heboh banget ya. Satu negara kayaknya sampai negaranya sampai minta maaf dan sampai shock banget ketika ada satu tenaga medisnya yang meninggal gitu. Mereka kayak bener-bener shock banget gitu loh. Apalagi di kita udah 44 yang meninggal gitu. Sebenarnya sih kita tuh juga pengennya itu kayak ibaratnya mungkin pemerintah tuh menunjukkan supportnya selain dengan dalam bentuk APD, dalam bentuk kayak itu tadi tes itu. Kita butuh tes swab karena sekarang swab aja tuh agak susah ya, karena emang sekali lagi sarana dan prasarana dan segala macamnya. Cuman kan emang saya baca berita akhir-akhir ini kayak sekarang lagi banyak maksudnya dicoba dipercepat pembangunan lab-lab itu dipercepat. Yang BSL level 3 itu kayak dipercepat ya di Jakarta, di Bandung ya, kayaknya mulai dipercepat gitu. Harapannya ke depannya makin banyak tenaga medis yang bisa di swab secara rutin kayak gitu. Kalau di kita ini di RSCM aja kita masih ibaratnya kayak ngantri gitu. Ini ngantri, ini pertama ini sini, yang kedua yang pertama yang PDP nih, yang kedua yang pernah kontak erat, terus yang ketiga siapa gitu. Jadi masih belum rutin, masih ngantri. Kita aja belum semua di swab ini. PPDS belum semua di swab. Padahal paparannya gede banget ya. Tapi ya udah sih, sekali lagi sih memang karena teman-teman saya juga, walaupun kadang juga ada beberapa yang ngeluh, tapi kayak ya nggak mungkin kita nggak turun, nggak mungkin kita nggak kerja. Ya mau nggak mau udahlah, bonek aja lah ibaratnya, nekat aja lah gitu. Pada kayak gitu sih rata-rata kayak gitu sih. Karena kita tahu memang kurangnya sih, kalau menurut saya sih kayaknya kita tuh kurang persiapan ya negara kita ya, kayak entah mitigasinya entah apa. Iya santai. Nggak, makanya waktu di awal kan langsung produk bingung, panik, gak siap semuanya gitu ya. Mungkin kita mitigasinya kurang kali ya. Harus banyak belajar sih negara kita nih. Betul. Karena kan emang berkejarannya juga sama angka kan gitu kan. Iya betul. Jadi gitu. Kita berharapnya sih kayaknya kalau kita tenaga medis kayak udah tutup mata ya kalau urusan angka mau tambah naik, kayak justru harusnya banyak emang kasusnya gitu. Indonesia nggak mungkin dikit, kayak gitu pasti banyak gitu. Belum tercover aja ya semuanya ya. Tesnya juga belum merata kan. Iya betul. Kita udah kayak tutup mata sih, tapi harapannya itu pengen sih tes itu loh, karena penting banget sih, surveillance itu penting. Dan itu sebenarnya possible ya untuk dilakukan ya, maksudnya bukan sesuatu yang mustahil dan terkesan membuang-buang uang, enggak kan ya? Enggak sih, harusnya kayak kalau udah pandemik gini sih enggak ada pikiran udah nggak usah mikiran duit lagi ya. Kayak sekarang dunia tuh semua negara kayaknya dibikin kolaps nih sama COVID. Kalau dokter ini sendiri aktif di kegiatan sosial dan kemanusiaan ya?
kalau boleh tahu sampai sekarang yang masih aktif di mana aja tuh? Oh masih dulu sih sebelum PPDS itu kan aku di KAMI ya, KAMI di LLF, terus udah masuk PPDS, dimisioner di KAMI selesai, masih aktif di KRC. KRC tuh Korps Respon Cepat itu. Apa aja sektornya semuanya ya? Kalau KRC sih banyak garapannya ke kemanusiaan juga ya, isu kemanusiaan, bencana, lebih banyak bencana sih, turunnya di bencana. Kalau KRC termasuk. Dan Indi selalu ikut turun ya kalau misalkan. Iya sih, alhamdulillah so far iya. Karena emang kebetulan aku juga tipikalnya nggak bisa yang ibaratnya kayak ke rumah sakit doang ya. Maksudnya dari dulu kayaknya udah dari zaman sekolah kayaknya harus dari pagi sampai malam harus keisi aja gitu. Kalau enggak mati gaya gitu. Oke. Kayak gini kan kayak aduh mati gaya banget nih. Akhirnya untung KRC bikin kegiatan bagi-bagi sembako buat kaum duafa. Ayo kita gerak kayak gitu. Jadi setelah dari rumah sakit yang ngurusin itu gitu. Jangan sampai kalau di rumah sakit doang kayaknya mati gaya gitu ya. Kayak kalau tapi emang Indi seneng ya, maksudnya seneng sesuatu hal yang berbaur. Oh seneng banget. Senang, aku urusan sosial politik seneng banget sih, jujur seneng banget dari zaman sekolah ya. Makanya kadang sempat mikir juga nih gue salah jurusan gak sih masuk kedokteran? Oh enggak sih, insya Allah enggak gitu, masih nyambung. Iya aja. Tapi masuk kedokteran sendiri itu emang berangkat dari keinginannya Indi sendiri ya? Atau waktu itu ada kesempatan kah atau apa? Oh iya sih, jadi awalnya itu sebenarnya waktu SMA itu sebenarnya pengennya gak masuk kedokteran sih, sebenarnya pengen masuk ITB waktu itu ya, pengen ngambil teknik. Cuman ya waktu itu kan ibuku perawat ya, perawat, terus aku dari kecil tuh sering diajak ke rumah sakit sebenarnya sama ibu. Jadi dari aku kan lahir di RSCM ya, lahir di RSCM, sering diajak ke RSCM. Jadi emang udah mulai dikenal dunia rumah sakit sama ibuku. Ibu kan perawat di RSCM juga dulu. Masih aktif? Oh sekarang udah enggak? Sekarang udah pensiun. Jadi banyak dikenalin dunia medis kayak gitu. Terus sebenarnya kayak secara halus diajak ibuku untuk jadi dokter aja gitu, biar bisa nolong banyak orang atau segala macam gitu. Akhirnya di situ udah pengen jadi dokter gitu. Terus waktu habis selesai jadi dokter juga mau sekolah lagi kan, karena waktu itu pengennya sekolah lagi gitu biar nggak mentok jadi dokter aja, pengen sekolah lagi ngambil apa nih, kata ibu yang ngambil penyakit dalam aja. Penyakit dalam juga pasiennya banyak, jadi bisa nolong banyak orang juga gitu, dan ilmunya cukup luas kan, jadi aku ngambil penyakit dalam. Emang dari awal sebenarnya emang ada niat jadi dokter sih. Dan itu biaya sendiri ya atau? Waktu S1 aku biaya sendiri, cuma kalau sekarang aku pakai beasiswa LPDP. Kalau LPDP itu gimana sih sistemnya setelah nanti selesai? Jadi kalau LPDP itu kalau nggak salah tuh sekarang berubah ya. Kalau aku kan tuh masuk LPDP tuh kontrak tahun 2016 ya. 2016 aku 2016. Kalau nggak 2016-2017 itu pasca lulus itu sebenarnya kita dulu kontraknya itu adalah kamu siap ditempatin dimanapun kalau negara membutuhkan kamu kayak gitu. Minimal 5 tahun waktu itu kontraknya waktu kita wawancara. Lalu itu aku ditanya kamu mau apa enggak? Waduh Pak, saya malah mau banget. Jadi aku dari dulu pengen gitu loh. Saya ditempati di mana aja saya ikhlas deh Pak, ibaratnya kayak gitu. Sampai sekarang juga kalau ditanya mau nggak ditempatin di luar daerah, waduh kalau aku pribadi di mana aja mau, malah seneng banget karena belum pernah kerja sampai yang jauh-jauh gitu. Jadi kayak lulus kalaupun ditempatin alhamdulillah kayak gitu, mau ditempatin di mana terserah kayak gitu, terserah pemerintah gitu. Tapi yang kontrak 2018 itu rata-rata udah punya rekomendasi rumah sakit, jadi mereka akan kembali ke rumah sakit asal mereka. Jadi ternyata kemarin dari kesepakatan LPDP sama Kementerian Kesehatan 2016 sama 2017 itu ternyata nggak ada, ibaratnya yang ikatan 5 tahun jika negara dibutuhkan itu sebenarnya ikatan 5 tahun di Indonesia. Jadi nggak ada penempatan yang pasti kamu selama 5 tahun pasca lulus kamu nggak boleh keluar negeri, ibaratnya kayak gitu. Kecuali yang ada urusan tertentu, entah riset, entah sekolah lagi itu boleh gitu. Boleh, ya. Tapi di luar itu kamu harus di Indonesia kayak gitu. Ya, memang kita juga nggak ada kepikiran mau keluar negeri sih ya. Pasti pengennya ya semua setelah lulus ya mau pengabdian lah ke negara gitu kan. Nggak mikir-mikir yang lain gitu. Pengennya pengabdian gitu. Jelas itu udah ada di kepala masing-masing, kayaknya udah ada di ini masing-masing. Termasuk saya sih nggak berminat juga kerja di luar negeri ya gitu, kecuali untuk sekolah gitu. Dan ya bersyukur lah pasti kan ya, dirasain manfaatnya. Iya jelas sih, emang menurut aku pribadi juga LPDP tuh lembaga yang menurutku profesional banget ya. Dan aku banyak ketemu teman-teman yang sevisi kayak gitu. Jadi banyak ketemu teman-teman PPDS juga yang seneng gerak-gerak kayak aku gini. Jadi kalau aku kan tipikalnya selain PPDS mau ngerjain apa lagi nih sampingan. Oh ada KRC, ada ini. Oh jangan jangan di rumah sakit doang, mati gaya sayang, harus ada kegiatan lain gitu. Ketemu tuh di LPDP banyak juga teman-teman yang punya passion
passion di mana, ada yang suka bikin podcast juga kayak gini, ada yang suka bikin gerakan apa, ketemu di situ. Kadang LPDP bikin agenda juga, aku pribadi bukan tipikal orang yang kayak enggak malas lagi gini. Ada aku dan temanku seringnya kayak ayo udah kita gerak aja deh, kita gerak mau bikin apa gitu. Bahkan aku sama teman-temanku pas kalus tuh kita udah mikir, oh nanti kita pas kalus bikin nih apa ikatan alumni beasiswa LPDP yang PPDS. Jadi pas kalus itu dokter-dokter lulusan LPDP itu kita punya gerakan gitu, punya gerakan lagi gitu. Jangan pas PPDS doang, kita punya gerakan lagi buat yang bermanfaat buat masyarakat, buat negara tentunya. Tapi gitu kan, sih. Tapi kan selama melalui proses itu pasti kan banyak suka duka tuh yang Indi alamin. Ada nggak yang paling teringat banget mungkin selama belajar atau waktu menangani pasien gitu? Selama sekolah PPDS ya? Kalau aku sih awal-awal sih sebenarnya kalau PPDS tuh aku merasa kalau di FKUI RSCM ya di penyakit dalam ini kita tuh bener-bener ditempa banget ya. Jadi awal masuk kita ditempa banget. Emang ngerasa kayak capek banget, kayaknya tuh pengen mati gitu rasanya. Tapi kalau aku sih ngerasa kayak itu emang karena kita suka ya ngerawat pasien gitu ya. Jadi mau sampai malam di rumah sakit pun kayak ya udah emang capek tapi suka gimana dong gitu. Jadi kayak ya emang kita suka gitu loh. Emang capek banget tapi suka gimana dong. Jadi kayak kita nggak bawa beban juga. Terus kalau aku sih jujur ya, kalau aku pribadi kan orangnya kadang baperan ya, ibaratnya kayak mood lah ya, mood swing gitu. Bukan mood swing, jadi justru kalau misalkan waktu awal-awal beberapa kali gitu waktu aku sekolah PPDS ini beberapa kali juga kalau misalkan pasienku ada yang meninggal apa segala macam tuh pasienku sendiri ya baper biasa, nangis, sedih gitu. Kayak ya walaupun udah disemangatin sama teman-teman kayak yuk iya kan kamu udah maksimal, udah ngelakuin banyak hal, tapi kayak ngerasa kayak kan gimana ya, kita kayak nggak enak ya kalau meninggal itu pas kita yang pegang, walaupun bukan ya emang udah takdirnya gitu. Ada perasaan bersalah tetap pasti ada ya? Ya pasti ada, walaupun emang kadang kita mikir ya bukan salah aku juga sih, udah kayaknya semua udah kita lakuin gitu, tapi kadang pasti ada sisi di mana kayak ya sedih gitu. Waktu awal tuh masih suka nangis, suka baperan, jadi kalau ada pasien yang jelek gitu di tangan aku nangis, baper, sedih gitu. Tapi dari situ ya kita belajar sih, kita jadi belajar untuk ngelola perasaan juga ngadepin pasien kayak gitu. Karena di awal-awal masih suka baper ngeliat pasien-pasien kayak gitu, sekarang udah bisa ngelola perasaan, tetap ngejaga empati juga. Tapi gimana caranya biar ngelola perasaan biar nggak terlalu bawa emosional juga kayak gitu. Kalau senengnya sih banyak yang senengnya karena banyak teman-teman seperjuangan, terus ngerasa kayak capek tapi nggak capek sendiri kayak gitu. Bareng-bareng lah ya. Capeknya bareng-bareng. Kalau ditanyain kamu capek nggak? Capek, tapi semuanya capek. Gimana dong ya? Udah nikmatin aja gitu. Jadi kita happy aja gitu. Kadang malam di rumah sakit juga enjoy aja gitu. Walaupun emang capek banget gitu, tapi ya enjoy aja gitu. Kalau dukanya apa ya? Dukanya sih, aku sih nggak ngerasa ada yang ini banget sih ya. Nggak ada yang ngerasa bikin down banget. Tugas sih alhamdulillah kalau aku so far lancar-lancar aja. Hubungan sama teman-teman, sama perawat, sama dosen alhamdulillah baik-baik aja, nggak ada masalah, semua positif sih. Jadi bikin aku makin suka gitu loh kerja di RSCM, walaupun emang RSCM itu karena banyak tantangan ya kan, pasiennya banyak lah, banyak aturan segala macem. Tapi menurutku sih lingkunganku, teman-temanku semua itu lebih banyak sisi positif ya, jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan sisi-sisi negatif yang ada kayak gitu. Dan juga dengan senior juga masing-masing menjaga hubungan yang baik gitu ya. Iya, gak sih kalau aku pribadi sih ngerasa kayak enjoy aja ya. Capek sih capek ya, namanya juga menurutku sih kalau jadi dokter nggak capek tuh aneh ya malah ya. Emang ada yang salah. Harus capek ya, emang kita ngerawat orang ya harus capek gitu. Ibaratnya kayak yang ngerawat manusia itu kan nggak susah, kita ngerawat pasien bukan cuma ngerawat penyakitnya aja, emang harus capek. Tapi enjoy aja sih, senang-senang aja. Malah kadang kalau lagi sejak pandemik gini, yang biasanya nyampe rumah sore, ini jam 2 jam 3 udah sampai kosan, terus lu mati gaya banget nih, mau apa segala macam, susah gitu kan. Tadi bilang ngerawat pasien bukan penyakitnya, itu maksudnya gimana? Ya, jadi kita tuh ngerawat pasien bukan ngerawat penyakit. Ibaratnya dokter itu nggak cuma ngobatin penyakit. Kalau ngobatin penyakit, oh pasien datang keluhannya demam, diare, terus ternyata misalkan tifoid nih, ya udah obatin, kasih obat, selesai. Enggak kayak gitu. Tapi kita harus ngelihat dari segi seluruh pasiennya. Ibaratnya pasiennya ini kenapa sih bisa demam,
demam, emang dia kerjanya apa? Apa dia kecapean? Terus dia tinggalnya di mana? Terus kerjanya apa? Kira-kira mampu nggak ya beli obat ini gitu? Terus kira-kira dia makannya apa ya? Kok bisa ya kena tifoid? Jadi aku sih ngerasanya aku tuh bener-bener diajarin untuk ngerawat pasien. Jadi bener-bener ngelihat whole-nya pasien, ngelihat pasien tuh secara holistik gitu loh. Misalkan kayak datang nenek-nenek gitu, misalkan patah tulang nih, patah tulang. Terus kalau dokter ngobatin penyakit, oh patah tulang, operasi selesai, udah pulang nenek, aman gitu. Tapi kalau aku diajarin nenek kok bisa patah tulang, misalkan oh ini dok matanya nggak bisa ngelihat, kok bisa matanya nggak ngelihat, nggak pakai kacamata apa gimana nih, kok matanya nggak jelas, nggak pakai tongkat, emang di rumah tinggal sama siapa, kok bisa sendirian. Jadi harus bener-bener dicari tahu, dan kita bener-bener mulangin pasien itu harus bener-bener kita usahakan menyelesaikan segala masalahnya dia. Entah di satu sisi kita harus ngobatin patah tulangnya, harus edukasi keluarganya, ini pasiennya nggak boleh sendiri lagi di rumah ya, harus dikasih tongkat ya, rumahnya harus gini apa segala macam. Dan aku juga di sini diajarinnya kayak gitu. Jadi bener-bener kita ngelihat whole-nya pasien, nggak cuma ngobatin penyakit oh ini tifoid nih ya udah kasih obat antibiotik rawat selesai. Enggak, harus tahu kenapa sih dia bisa demam, emang dia kerjanya apa ya, apa dia capek banget sampai dia bisa makan yang nggak benar misalkan. Harus dicari tahu dan kita mencoba untuk menyelesaikan masalahnya pasien gitu loh, nggak cuma masalah penyakitnya aja. Kalau kita misalkan dia sakit tifus nih, kalau kita dokter yang cuma ngobatin penyakit ya, kita nggak peduli mau obatnya mahal kek, mau obatnya murah kek, bodo amat, pokoknya obatnya ini gitu. Kalau dokter yang bener kan tanya bapak kerjanya apa? Misalkan cuma buruh, obatnya mahal, harusnya dokter yang baik mikir gitu loh, ini obatnya mahal nih, coba kita mikir lagi ada nggak ya obat yang lebih murah. Kayak gitu. Jadi aku diajarin nih kayak gitu, dan itu kebiasa sampai kita praktek sekarang gitu. Jadi kalau pasien kita bener-bener tanya bapak kerjanya apa, kenapa sih dia bisa kena kayak gitu. Dan kalau ngobatin kadang beberapa obat yang agak mahal, aku selalu ngomong ke pasien, bapak kerjanya apa, kira-kira aku resepin obat segini nih pak, bapak tanya dulu tapi harganya berapa ya pak ya. Kalau bapak ngerasa kemahalan, bapak nggak sanggup, bapak balik lagi aja ke aku, nanti aku resepin yang lain gitu. Atau kalau kira-kira bapak segini ada uang nggak, kalau bapak nggak ada uang nanti aku cari alternatif yang lain pak kayak gitu. Jadi dokter yang baik kayak gitu. Jadi nggak cuma ngeresepin nih pak saya kasih obat, bodo amat mau bisa beli apa nggak kayak gitu. Jadi harus bener-bener bisa memahami masalah itu secara keseluruhan. Iya benar. Iya, aku diajarin di IPDFKU itu kayak gitu. Jadi bener-bener kamu harus lihat pasien secara whole-nya pasien, jangan cuma ngeliat penyakitnya doang. Mantri juga bisa ibaratnya kayak gitu. Dukun juga bisa kalau ngobatin penyakit, nggak bisa. Dokter tuh harus ngeliat whole-nya. Masalahnya pasien itu utamanya apa sih kayak gitu. Walaupun dengan kayak gitu pasti kan ketemunya masalah lagi, cuman di situ belajar gitu ya dok ya. Iya, makanya kadang aku kalau di RSCM tuh kadang kalau teman-temanku suka kadang ngomong, iya kalau Indira mah kalau periksa pasien bisa lama gitu kan. Karena kadang kalau di poli ya kadang pernah periksa sampai 1-2 jam. Sampai kayak anak-anak, lu udah lah usah periksa pasien lama-lama, tapi kan belum ditanyain ini, belum ditanyain itunya. Ya juga sih emang yang idealnya kayak gitu ya gitu. Jadi teman-teman juga kadang ngikutin kayak gitu. Kecuali pasien yang udah rutin kontrol, kita udah tahu nih pasiennya, oh ini tinggal ini aja, udah tahu, udah disesuaikan semuanya sama kondisi pasiennya. Tapi kalau pasien yang baru kita baru ketemu, biasanya aku lama tuh periksanya. Screening gitu. dulu karena, gitu ya. Iya, karena emang harus belajar ngeliat pasien dari whole-nya pasien, dari keseluruhan gitu. Gila, gitu coba sih. Semua dokter Indonesia begini ya cara pikirnya. Maju ini bener negara. Banyak kok. Terakhir nih dok, kira-kira ada nggak harapan besarnya dokter Indi buat Indonesia nih di masa depan, khususnya dalam bidang kesehatan? Banyak ya kalau ditanya harapan, cuman yang deket-deket dulu deh ya kan. Kalau yang deket-deket ya, pengennya sih kalau dari segi kesehatan ya pasti sih pengennya Indonesia kalau dari kesehatan itu ibaratnya bener-bener best, bahasa kerennya ya benar-benar berdaulat lah ya bahasanya. Kalau bahasanya Bu Fadila, berdaulat lah intinya. Kita jangan bergantung sama negara luar, karena Indonesia itu negara besar ya, sebenarnya banyak orang-orang besar, cuma entah kenapa sistemnya yang bikin Indonesia itu jadi susah buat maju. Mungkin ya sama juga sama cita-cita aku, pengennya ya kita tuh negara yang berdaulat, yang mandiri dan bisa berdiri sendiri dan bisa jadi raja di tempat sendiri tanpa intervensi negara lain. Sebenarnya bisa banget, karena dulu zamannya
zamannya Pak Karno kita kayak gitu kan ya. Bener-bener kayak walaupun itu negara muda ibaratnya baru sumur jagung, tapi bener-bener kita kelihatan banget bisa mandiri dari berbagai bidang walaupun itu negara baru kayak gitu. Bener-bener kayak Pak Karno tuh kayaknya selama Indonesia bisa ngerjain semuanya sendiri, itu kayaknya bener-bener dikerjain sendiri gitu. Kalaupun kerjasama dengan luar negeri pasti ada politiknya, dalam artian ada politik luar negeri yang dimainkan oleh Pak Karno lah, yang pasti Pak Karno tuh nggak akan menurunkan kedaulatan bangsanya sendiri. Pengennya sih kayak gitu loh, Indonesia tuh bisa kayak gitu loh, baliknya dulu yang benar-benar bisa berdaulat dan bisa berdiri di atas kaki sendiri, terutama di bidang kesehatan, karena kan kesehatan tuh juga kita belum sepenuhnya berdaulat ya, dalam artian ya masih banyak ibaratnya kayak entah itu import, barang-barang import, obat-obatan import, walaupun sebenarnya kita tuh banyak orang-orang bagus gitu, orang-orang pinter kayak gitu. Kalau bahasanya kan gitu, banyak orang-orang pinter sebenarnya. Pengennya sih Indonesia ke depannya kayak gitu, terutama di bidang kesehatan, bisa ngembangin banyak hal, misalkan kayak masalah penelitian aja yang gampangnya ya. Kayaknya tuh kalau di luar tuh kayak penelitian jor-joran banget ya dananya. Kalau di sini aku ya tahu sendiri lah gimana penelitian susahnya ya. Kalau di luar kan kayaknya penelitian dananya jor-joran banget ya. Pengennya di sini juga kayak gitu, karena tipikalnya terutama temen-temenku sih aku ngeliatnya kayak selama ada dana pasti kayaknya pada jalan-jalan aja gitu kan. Nah kasih aja dana stimulan buat neliti apa segala macam, karena banyak orang-orang pinter apa segala macam. Pengennya kayak gitu, ngembangin ilmu pengetahuan lebih banyak biar bisa jadi raja juga gitu loh Indonesia gitu. Pengennya gitu sih sebenarnya. Karena dengan langkah seperti itu ya pasti manfaatnya terasa, apalagi di saat seperti sekarang ini ya. Iya bener. Jadi manfaatnya pengennya tuh kayak gitu, ngembangin ilmu pengetahuan, teknologi supaya kita tuh bisa sendiri gitu loh. Ibaratnya kayak kalau lagi kayak gini contohnya, yang gak perlu pusing mikirin APD lagi, import alat tes. Kalau kita bisa, teknologinya udah maju, bisa bikin alat tes sendiri. Sekarang kan PCR, VTM aja kan susah ya, bisa ngadain sendiri apa segala macam. Pengennya kayak gitu tuh contoh simpel ya, kayak gitu sih. Pengennya sih kayak gitu loh. Pengennya Indonesia kayak gitu. Kalaupun bikin vaksin kunus, kita bisa bikin vaksin sendiri kayak gitu. Karena kan bisa obat-obatan kita bisa bikin sendiri. Jangan salah, kita kan aneka ragam hayatinya tinggi ya. Karena kalau obat itu kan banyak yang dari farmasi itu kan dari obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan apa segala macam. Indonesia nggak usah ditanya, banyak kayak gitu. Sebenarnya kita bisa gitu. Cuma masa kalah sama India gitu ya. Iya, kita tuh bisa sebenarnya gitu loh. SDM-nya bisa, alamnya bisa. Cuman ya entah kenapa gitu ya, entah sistemnya entah apa yang bikin kita jadi lambat untuk maju. Pengennya kayak gitu sih sebenarnya. Dan gitu. Jangan dipersulit kali ya. Iya benar. Iya, karena kan kita negara kita tuh kayak terkenal birokrasi ya. Birokrasinya yang kayaknya tuh susah banget kayak gitu. Ya pengennya sih itu semua kayak dipangkas ya, jalur-jalur birokrasi yang nggak terlalu penting. Tapi yang pasti sih kalau saya pribadi sih pengennya kayak gitu ya. Pengennya sih di bidang kesehatan kita, terutama di bidang kesehatan ya, kita bisa lebih berdaulat, bisa lebih mandiri kayak gitu loh. Nggak kalah sama negara luar gitu loh. Kayak India juga kesehatan juga lagi maju kan. Pengennya tuh kayak gitu. India aja bisa, mesti kita nggak bisa kayak gitu kan. Kita juga bisa. Intinya sih sebenarnya masalah will aja ya kali ya, kemauan dari pemerintah dan dari orang-orang yang terlibat, dokternya apa segala macam gitu. Saya sih optimis kalau berarti Dokter Indi udah siap nih ini jadi Menkes ya. Menkes di masa depan. Bisa aja. Kalau saya sih optimis gitu. Kalau saya yakin banget ya dokter-dokter Indonesia tuh insya Allah ya. Kalau saya sih ngeliatnya tuh udah ya, saya bangga gitu loh ngeliat studio-studio saya tuh kayak udah pada idealisnya tuh udah insya Allah udah gak perlu dipertanyakan gitu. Kita banyak yang berjuang buat negara tuh banyak sebenarnya gitu. Cuman kadang kita butuh untuk diberikan fasilitas apa buat riset, buat apa segala macam gitu. Gitu sih sebenarnya kalau dari segi kesehatan ya. Pengennya sih gitu. Oke, baiklah kalau begitu Dokter Indi. Terima kasih banyak ya untuk perbincangannya. Semoga nanti bisa bertemu di dunia nyata. Iya. Amin. Dalam keadaan yang lebih baik. Ya, jaga kesehatan Dokter Indi. Salam untuk seluruh teman-teman. Semoga tetap sehat ya. Iya, sama-sama. Yo. Semoga sosok Indi dan juga teman-teman tenaga kesehatan yang telah mengabdikan dan mendedikasikan hidupnya bagi masyarakat bisa terus menginspirasi kita semua. Kita tentu optimis bahwa sistem kesehatan Indonesia yang berdaulat seperti mimpi Indi tadi dan kita semua akan lekas tercapai di masa depan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.